Ukraina akan melakukan perombakan besar-besaran dalam susunan pemerintahan negara itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berencana membongkar kabinetnya di tengah kemunduran Kiev di medan perang melawan Rusia. Kepala negara itu membeberkan dirinya akan mengganti Perdana Menteri saat ini dengan mencalonkan orang lain. Sosok itu dinilai telah memainkan peran penting dalam negosiasi kesepakatan dengan AS. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Senin 14 Juli 2025, Presiden Zelensky mengatakan dirinya akan berusaha mengganti Perdana Menteri negara itu. Melalui unggahan di Facebook-nya, Zelensky akan mencalonkan Yulia Sviridenko yang kini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pertama. Ia diklaim telah memainkan peran penting dalam negosiasi kesepakatan sumber daya alam dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut tentu akan menggeser posisi Denis Mihal yang telah menduduki kursi Perdana Menteri sejak Rusia mulai menginvasi. Langkah itu akan menjadi perombakan pemerintahan tingkat tertinggi sejak Rusia menyerang Ukraina 3 tahun lalu. Namun rencana Zelensky untuk membongkar pemerintahan itu perlu disetujui melalui pemungutan suara di parlemen, di mana Zelensky juga mempunyai mayoritas suara. Pengakuan Zelensky menyebut dirinya ingin memperbarui pemerintahan negara. Pengumuman perombakan itu pun berlangsung menyusul laju serangan pesawat nirawak dan rudal dari Moskwa yang semakin meningkat, serta terhentinya perundingan gencatan senjata yang ditengahi oleh pemerintahan Trump. Jajak pendapat sementara Ukraina menunjukkan pesimisme semakin meningkat tentang perang dengan negara tetangganya, Rusia. Suatu pergeseran yang cukup besar ketika sebelumnya mayoritas warga menyuarakan optimisme kemenangan Ukraina. Lawan-lawan politik Zelensky pun turut mempertanyakan apakah pergantian Perdana Menteri dengan seorang wakil benar-benar akan menjadikan perubahan. Secara terang-terangan, mereka menilai tindakan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan seorang loyalis dan semakin mengokohkan kekuasaan presiden yang sudah berlaku di bawah darurat militer. Pasalnya, konstitusi Ukraina memberikan kekuasaan yang luas kepada siapapun yang menjabat sebagai Perdana Menteri untuk menentukan kebijakan dalam negeri. Kuatnya pengaruh partai kanan Zelensky, Pelayan Rakyat, memampukan Perdana Menteri untuk tunduk dan berpihak pada presiden. Tudingan penyalahgunaan wewenang darurat militer Zelensky pun semakin meningkat di negara itu. Zelensky memiliki kewenangan penuh berlaku sejak hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. Vitali Klitschko, wali kota Kiev dan seorang lawan politik menyatakan pemerintahan saat ini sedang condong ke arah otorianisme korup. Para analis juga menyebut Zelensky memiliki motif di balik rencana penggantian Mihal. Direktur Kelompok Analis Kiev, Maxim Sihum menilai PM Mihal telah memainkan peran yang sebagian besar berada di balik layar dalam mengendalikan perekonomian Ukraina. Namun dengan persona publiknya yang hambar, tak banyak warga Ukraina yang menyadari tindakannya selama ini. Dengan perombakan posisi itulah, Zelensky disebut sedang mencari penangkal petir politik yang lebih efektif. Mihal dilaporkan tampak mengancam orang nomor 1 Ukraina itu dengan menumbuhkan jaringan independen ke dalam birokrasi yang ingin dikurangi oleh Zelensky. Kemungkinan hal itu juga menjadi salah satu alasan yang mendorong keputusan Presiden Ukraina tersebut. Selama menjabat sebagai wakil, Sviridenko telah mengawasi jalannya perundingan Ukraina dengan pemerintahan Trump. Pertemuan itu di dalamnya menyangkut perjanjian yang kontroversial mengenai pembagian keuntungan dengan AS dari sumber daya alam Ukraina.
Presiden Trump telah menjadikan perjanjian kedua negara itu sebagai syarat kerjasama militer lebih lanjut, terlebih AS menjadi penyokong bantuan militer terbesar bagi keberlangsungan tentara Kiev di medan perang. Kemunduran pasukan di medan perang nyata di depan mata. Namun Zelensky justru melakukan langkah ekstrim dengan berencana mengganti kursi Perdana Menteri dengan orang baru. Masih belum dapat dipastikan kapan rencana ini akan diwujudkan. Namun, apakah strategi Zelensky ini mampu membawa Ukraina ke dalam susunan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya? Saksikan kabar selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com.